Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pada kesempatan hari ini saya sedang berada di lokasinya situs megalit Gunung Padang yang berada di Kabupaten Cianjur, yang mana pada kesempatan yang baik ini saya sudah ditemani oleh juru kunci, yaitu Aki Deni ya. Nah, mungkin sebelum memulai pembicaraan ataupun obrolan mengenai tentang cerita yang berada di Tatar Sunda gitu ya, khususnya di ini lokasi situs megalit Gunung Padang. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara mengklik subscribe, like, and comment, dan juga tolong bantu sebarkan seluas-luasnya agar informasi ini akan tersampaikan oleh seluruh manusia yang berada di muka bumi ini. Nah, kita mulai obrolan mengenai tentang cerita daripada silsilah Gunung Padang ini seperti apa. Mungkin ya, Ki Dani mungkin akan memaparkan berbagai macam unsur ya Ki ya. Karena mungkin di sini banyak arti dan juga banyak unsur-unsur yang berkaitan dengan cerita Gunung Padang. Yang mungkin ada unsur agamanya, ada unsur seninya, dan ada unsur juga budayanya. Nah, kita kumpas, kita tanya Ki Deni seperti apa cerita daripada Gunung Padang ini. Ya Ki, kita mulai Ki. Mungkin Aki bisa memperkenalkan diri dulu Ki. Iya. Ya. Nah, Ki. mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, perkenalkan dulu nih, nama saya itu sebagai Jupa juru pelihara Deni. Nah, saya itu dipekerjakan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang Banten. Iya. Jadi mencakup wilayah kerjanya DKI Jakarta, Lampung, Jawa Barat, sama Banten. Nah, terus lagi nih, Gunung Padang ini adanya di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur ya. Nah, terus lagi kita tadi memulai menginjakkan kaki dari bawah itu ada 2 jalur gitu kan. Ada 2 jalur. Ya, jalurnya ada yang 175 meter sama yang 305 meter. Kalau yang 175 meter itu jumlah anak tangganya 378 anak tangga. 378 anak tangga. Itu tangga yang asli ya? Yang asli, tangga yang asli. Tangga batu. Panjangnya itu 175 meter. Dan jumlah anak tangganya itu 378 anak tangga. Ya. Terus lagi sebelum naik itu kan kita harus cuci muka atau istilahnya ya mungkin membersihkan diri. Oh ya, tadi saya sudah cuci muka di Cai Kahuripan ya Ki ya. Cai Kahuripan, alhamdulillah cainya asli dari pegunungan. Saya minum juga enak rasanya. Dan juga itu ada unsur kebaikan juga ya Ki ya, mungkin ya. Untuk kebaikan. Terus lagi jalan yang pandai itu 305 meter, jumlah anak tangganya 707 anak tangga. Nah, terus itu mah tangga buatan Ki. Iya, tangga buatan. Tangga buatan. Gitu kan. 707 anak tangga, jadi 2 kali lipat daripada tangga aslinya. Nah, terus lagi kita pas menginjakan ke sini itu ada ruang aula mungkin atau sebutannya pemuka lawang. Ada pemuka lawang pas tadi nyampe itu. Iya. Pemuka lawang. Terus lagi pemuka lawang itu dalam arti apa Ki? Ya, gerbang utama. Gerbang utama untuk masuk. Nah, terus lagi nanti kita ke sini itu ada nih ruang aula, tempat seni nih, ruang aula. Sama ini dolmen meja batu altar atau istilahnya orang menyebut nih simbol gong bagi masyarakat. Simbol gong. Tapi kalau pemerintah itu menyebutnya dolmen meja batu altar atau meja purba. Yang ini nanti warnanya beda, kuning. Itu dikhususkan buat apa Ki? Itu dikhususkan tempat untuk istilahnya kalau bagi orang yang religi itu untuk tempat penyimpanan sesajian. Oh, itu digunakan untuk tempat penyimpanan sesajian. Dalam arti ya tempat khusus mungkin ya. Iya. Terus lagi nanti ada sebelah sana itu namanya ada orang menyebutnya batu gamelan. Batu gamelan. Jadi nanti itu bonang sama saron. Ya. Nanti kita mencoba ya. Itu bisa bunyi Ki. Katanya bisa bunyi walaupun berbentuk batu. Iya. Katanya bisa bunyi ya, nanti bisa dicoba nanti. Bisa dicoba. Jadi
Jadi jenis batuan di sini itu andesit diroksin. Andesit Diroksin diroksin. mengandung kadar besi tinggi atau mengandung logam sampai 45%. Oh iya iya. Dan sama sebelah sana itu ada Gunung Masigit. Gunung Masigit itu mungkin dahulunya tempat peribadatan nenek moyang. Jadi emang ada musola kalau di bahasa sekarang gitu ya. Musola. Ada masjidnya. Terus lagi nanti kita menginjak ke mendak teras yang kedua. Oh jadi ini maksudnya teras 1 ya? Iya, teras 1. Teras 1. Kedua kan ada tulisan, nanti bisa di Oh iya foto iya. dulu. Iya iya betul. Nah, teras 2 itu ada batu lumbung, injak kaki, batu kursi sama goresan kujang. Nah, itu di teras teras 2 ya. Nah, terus lagi nanti ada di teras yang ketiga itu ada injak kaki, orang lain menyebutnya macan. Kalau di kita itu Sunda, orang Sunda menyebutnya maung. Jadi maung itu istilahnya filosofi atau perumpamaan, artiannya maung itu manusia unggul. Oh. Tapi emang ada macan gitu. Ada nih bekasnya gitu. Bekas. Ya istilahnya maksud daripada ada macan itu emang pada waktu itu hewan sebagai hewan peliharaan atau gimana itu? Iya, hewan peliharaan. Ya. Nah, terus lagi nanti ada teras yang keempat, ada batu kanuragaan. Nah, kalau orang tua sesepuh di sini menyebutnya batu kanuragaan. Tapi kalau orang lain menyebut itu batu gendong. Batu gendong itu mitosnya dahulu setiap orang yang bisa mengangkat batuan itu bisa terkabulkan. Oh, jadi di teras 4 itu ada batu. Jadi ketika misalkan ada yang bisa mengangkat batu gendong itu, maksud dan tujuan akan tersampaikan. Padahal sebenarnya bukan cita-citanya. Cita-citanya, tapi sebenarnya bukan begitu. Oh, bukan seperti itu sebetulnya. Yang harus diangkatnya diri kitanya. Oh, jadi bukan batunya, harusnya diri kita sendiri yang harus diangkat. Itu filosofi. Oh iya, itu filosofi ya. Jadi kita itu datang ke sini kan, misalnya dari bawah nih capek nanjak. Pas datang ke sini itu kita baca alhamdulillah atau astagfirullah, itu udah mengagungkan yang Maha Kuasa Allah. Betul. Nah, yang kelima itu nanti terakhir ada singgasana. Itu berarti teras 5. Teras 5. Sama batu Pandaringan ada yang disebut Sunan Ambu, Sunan Rama. Jadi ada mungkin ibu, bapak sama kakek itu kan. Iya. Aja. Kita itu terbagi dari 3 ya. Adanya ibu, adanya bapak dan kakek ya. Nah, filosofi Gunung Padang ini dahulu kan tercatat oleh orang Belandanya itu pada tahun 1914. Yang tercatat oleh pada waktu zaman Belanda. Yang bernama Enjikrum atau Enjikraom. Oh iya, aduh bahasanya agak lumayan. Nah, terus lagi kalau dilaporkan itu sama 3 warga, salah satunya almarhum kakek saya itu Pasuma itu siapa? Kakek saya. Oh, kakek Aki Dani ya. Aki Deni. Yang kedua itu Pak Endi, dan yang ketiga Pak Jena Abidin. Jadi ada 3 orang yang melaporkan ke dinas terkait Cianjur itu tahun 1979. Kesepuhannya Aki Deni melaporkan ya ke dinas ya. Bahwasanya ada temuan di sini gitu ya. Ada temuan sejarah gitu ya. Betul. Terus lagi tahun 80 ini sempat dibuka, dan dahulu tahun kebelakangnya 77 atau 75 ke belakang nih folklore cerita masyarakat. Iya. Nah, di sini itu banyak pohon yang besar. Oh, di sini masih banyak pohon yang besar. Itu purba paling kecil. Yang mana? Yang sebelah sana. Oh, yang di tengah itu ya. Jadi orang bilang itu toknya kan sekarang tuh cuman 40 atau 35 tok pohon kayunya gitu ya. Oh, yang bulatnya gitu. Kalau dahulu ini 2 meter. 2 meter. Oh, ya lingkaran pohonnya pohon kayunya 2 meter. Bisa kebayang lingkaran pohonnya 2 meter pada waktu itu. Mungkin kalau disebutkan hewan itu sebesar badan kerbau. Oh, sama manusia tidak akan sampai ya. 2 orang juga nggak bakal nyampe ya. Waktu dahulu. Iya. Kalau sekarang paling besarnya itu paling 50 lah. 50 cm ya. Nah, terus lagi identik Gunung Padang ini dengan adanya 5 kan tadi udah saya sebutkan. Teras memang udakan dan udah disebutkan satu persatu, tinggal kita nanti mencoba
melihat Melihat, atau betul. istilahnya kita video mana batu bunyi Ya seperti betul itu. betul. Teras satu mana yang jadi spesialnya gitu ya. gitu. Betul, siap. Terus lagi Gunung Padang ini, artian Gunung Padang itu terang. Terang ya. Terang dalam arti Sunda itu kan caang. Caang. Jadi Padang itu bukan dari daerah apa Padang ya, Sumatera ya. Iya. Tetapi Padang dalam arti itu Caang, Gunung Caang. Dan artiannya kan Gunung Padang ini serba lima. Lima ini tadi udah disebutkan kan, dikelilingi sama 5 gunung. Yang pertama ada Gunung Melati Keramat arah timur. Gunung Melati Keramat. Gunung Melati Keramat. Jadi ada 5 gunung di sini. Yang kedua ini ada Gunung Pasir Malang kan. Gunung Pasir Malang. Nah, ketiga ini ada Gunung Batu kan nih. Yo, yang di depan Gunung Batu. Gunung Batu. Nah, yang keempat ini Gunung Karuhun ya. Sebelah depan Gunung Karuhun. Gunung Karuhun. Barat, ya. Yang sebelah sini Empet. Di sini Gunung Empet. Jadi Gunung Padang ini dilingkari oleh 5 gunung. Iya. Oh. Terus lagi orientasinya menghadap ke sana 5 gunung lagi. Kemana? Ke arah sana. Oh, ke arah sana ada barisan gunung lagi. Iya, 5 gunung 5 gunung lagi ya. Ada Gunung Batu. Gunung Batu. Yang kedua ada Gunung Pasir Domas. Gunung Pasir Domas. Yang ketiga Gunung Genang Cikencana. Gunung Genang Cikancana. Iya, yang keempat Gunung Gede, yang kelima Gunung Pangrango. Oh, Gunung Gede, yang terakhir Gunung Pangrango. Jadi barisan ke depan juga ada 5 gunung gitu ya. Jadi dalam arti apa itu 5 itu? 5 itu filosofinya mungkin ini cuma filosofi atau filosofi ya. Kan? Bisa dimasukkan ya mungkin ke lambang negara kita itu Pancasila. Oh iya iya. Terus lagi yang bagi Muslim harus melaksanakan yang 5 waktu. Sholat 5 waktu ya. Dan kalau pemakanan itu kan 4 sehat 5 sempurna. Oh iya, 4 sehat 5 sempurna, betul. Orang lain menyebutnya kan 4 papat kali 5 pancer. Oh iya, betul betul. Terus lagi Gunung Padang ini ya saya juga dengar dari penelitian arkeologi atau geologinya, iya, usianya diperkirakan nyampe 25.000 tahun sebelum Masehi. 25.000 tahun sebelum Masehi. Itu hasil daripada penemuan arkeologi ya. Sungguh sangat lama sekali ya. Dan diceknya ini di Florida, Amerika atau Miami ya. Jadi diperkirakan ya 2.500 ya sebelum Masehi. 25.000 tahun ya, 25.000 tahun sebelum Masehi. Jadi setahu saya sebagai jubal itu kan pelihara dari pemerintahan yang sudah disebutkan tadi saya dari mana. Terus lagi yang dari sini kan dari Balai Pelestarian juga dari Serang Banten. Terus lagi yang dari Pemprov Bandung sama Pemkes Tempat Cianjur. Ada 3 instansi. Nah, terus lagi dibantu sama kelompok Pok Darwis ya. Nah, terus lagi filosofi Gunung Padang ini ya ada di bidang untuk kesenian. Jadi apa? Ada beberapa unsur mungkin ya. Unsur kesenian. Tadi sudah dibilang apa unsur budaya juga ada ya. Unsur keagamaan gitu ya, ada. Jadi ya tidak serta-merta Gunung Padang ini banyak sekali mengandung arti gitu ya, yang mungkin yang kita dapat tafakuri. Sungguh besar nikmat yang Allah berikan di Gunung Padang ini ya, sangat luar biasa sekali gitu ya. Ki, mungkin bisa kita satu-satu ya. Iya, siap Ki, sambil jalan Ki.